Saya taruh uang di atas. Saya taruh uang di atas meja di desa, taruh uang di atas meja, lalu ada program-program kecil yang pokoknya dari pemuda sampai orang tua itu kita tampung sama-sama. Lalu sekarang siapa yang banyak programnya? Saya punya programnya, saya punya. Igo, waktu itu Bapak sebagai apa? Saya sebagai bendahara. Bendahara kampung, bendahara desa. Igo tahun berapa kira-kira Bapak masih ingat? Tahun 1986. 1986 saya bekerja sama dengan Gervasius Tibau. Saya punya kepalanya Gervasius Tibau, saya sekretaris. Baru bendaharanya lagi saya. Rangkap ya? Jadi saya punya tugas itu sekitar 5 jabatan lah, 6 jabatan. Apa? 6 jabatan? 6 jabatan. Waktu umur berapa dia Igo? Umur 18 tahun, 19. Masih muda sekali. Muda sekali saya dapat 6 jabatan, 5 jabatan. Jadi saya pokoknya terpimpin. Uang taruh di atas meja, lalu masyarakat Jalai, masyarakat Jawa Tengah, bantu saya bilang kumpul. Lalu uang dana yang sebesar ini keluar saya hitung dulu. Lalu saya bilang uang ini sekarang kamu sudah lihat proyek apa yang kita jalankan, program apa yang kita jalankan, kamu kerjakan dulu. Sudah, siapa yang juara satu saya akan bayar setiap kelompok 7 juta. Dulu tuh masih distrik tuh. Masih distrik. Jadi uang ini 35 juta per desa. 35 juta per desa. Jadi yang sisa itu untuk saya punya anak buah, anggota desa. Sekitar Bapak punya karyawan 7 juta itu. Kasih sedikit-sedikit salah. Semua itu karena jumlah di muka umum, jadi bagi ke kelompok-kelompok. Juara 1, juara 2, juara 3, siapa yang kerja sepatu wajah di lapangan sepak bola di bawah. Lalu saya bayar. Sampai itu baru mereka angkat saya, itu bukan main-main. Ya, itu punya kepala desa, sekretaris ini bukan orang main-main. Itu waktu itu sudah jadi pegawai atau belum? Saya rangkap pegawai juga, desa juga. Selesai saya pegawai sudah 2 tahun, saya punya jabatan saya kasih kepala desa Norben. Itu lagi kumpul kembali musyawarah. Orang seperti saya itu susah dapat di dunia ini. Malah dia umpang-ambing celana begini baru mengajar di SD Inggris. Saya yang kasih saya punya jabatan, dia selalu tidak pernah ingat duit pun sama saya. Tapi dia punya pemeliharaan saya, dia sebagai bapak saya, dia kasih makan saya di rumah dengan mama. Jadi saya tidak mengejek dia karena dia ini kakak saya yang jamin selalu. Bapak pertama kali mau dapat tes pegawai itu bagaimana? Dari kampung ke mana untuk tes pegawai itu? Tes pegawai itu sudah ada pengumuman dari Nabire, dari kepala distrik itu dulu waktu camat itu. Dia bilang kau segera turun. Ada penerimaan, sudah saya langsung turun. Itu bayar tiket berapa? Bayar tiket 2.500 dari Guru Edo, saya turun. Berapa? 2.500. 2.500 kecil. Tom toh murah. Oh murah. Ya, 1 ekor babi sewaktu itu hanya 10.000 9.000. 9.000 1 ekor babi. Itu harga 30 juta itu 9.000. Tahun 80-an itu. 82. Ya. Sampai 86 itu babi masih harga murah. Sekarang itu sudah saya tes, saya ranking 1. Ranking 1 ya, dapat di Kabupaten Paniai. Saya punya nama yang RRI keluar. Saya bilang begini kalau di nama, saya punya nama yang duluan langsung. Karena mereka lihat saya punya teman itu peserta tes itu. Mereka sebut, kamu sebutkan isi daripada Pancasila. Saya punya teman-teman tidak jawab. Saya mulai dari sila pertama sampai terakhir saya sebut semua juara 1. Ikut tes juga mereka bilang ini kau lulus kah. Mereka punya dalam hati itu pengumuman saya punya nama malam itu jam 8 itu siaran langsung nama Benedictus Sontega nomor 1 lewat radio. Sudah lewat radio siaran yang ada di Nabire sekarang. Dulu. Sudah dari dulu. Iya, sudah Antonio, so di bawah itu RRI. Sudah. Jadi
saya dapat ranking dan saya sudah lulus, sudah saya balik tugas lagi. Tugas sesudah saya dalam 1 bulan panggil lagi, ambil NIP-nya. Ambil NIP, ke Nabire lagi. KPN Nabire. Orang itu bayar tiket dia sama juga. Sama 2.500. Ya. Pesawat apa dulu tuh? Pesawat Cessna pilot Tom punya. Pilot Tom. Orang Swiss toh dia. Oh. Waktu itu dia kon Mimiya itu. Iya. Dia egonya terlalu tinggi jadi apa pemanggilan Nabire, Cimepa Nabire, Morio Nabire, Bomomani Nabire, dia ego terlalu tinggi, akhirnya pilot dia muat beras itu melewati batas, tonton dia isi langsung dia jatuh di gunung. Itu orang itu yang dia kasih hukum pilot. Itu dia tidak mau pelayanan daerah lain. 1 kali pelayanan, 1 hari pelayanan, 5 sampai 4 kali pelayanan di Morio di Mepa. Sehingga pesawat itu jatuh. Itu karmanya berat itu. Tapi bapak itu juga dia sudah meninggal cepat. Oh, yang Wimo itu. Bapak, terus yang tadi Bapak punya jabatan waktu umur 18-19 tahun itu jabatan apa saja? Itu pertama kepala desa ibu kota, sekretaris desa yang sekarang Intan Jaya ini. Ya. Apa? Yang kedua, penjaga sekolah SMP Negeri 1 Sugapa. Yang ketiga, ketua AMPI Angkatan Muda Pembaruan Indonesia. Yang keempat, ketua BPG Gereja Katolik Wabawagapa Santo Petrus Agapa. Kelima, bendahara kampung. Bendahara kampung. Keenam kepala keluarga. Hormat. Jadi ya Tuhan kasih sewaktu saya menderita 2 tahun lalu pulang itu. Sudah otomatis saya pegang 5 jabatan. 5 tahun jabatan. Jadi saya pun mau itu setiap manusia harus begitu. Siapa Pak? Tidak tahu pacar dia ganti saya di sana, mungkin sekarang dia punya jabatan 2 atau 3. Dia kejar saya. Ya itu pastor kami di Jayapura ini kasihan. Oh, apa tadi Bapak cerita begini tuh supaya anak-anak muda itu harus semangat. Kita anak muda sekarang tuh macam tidak mau berusaha. Jadi motivasi untuk kami. Jadi terima kasih banyak. Tuhan jaga kesehatan selalu. Ya, hanya saja kalau menjaga diri itu seks bebas. Hawa nafsu itu kasih turun dia. Hiburan kurang sehat. Kalau masa jabatan masa ini modern ini, kalau orang tidak jaga, saya pikir manusia akan punah. Kita Papua akan punah. Terima kasih. Karena satu-satunya menjaga kesehatan sehingga bisa saing dengan dunia lain. Karena sekarang bukan masa biasa, tidak. Sekarang itu sains. Teknologi yang canggih. Jadi siapa tidak belajar, oke, kita tinggal. Selamat tinggal. Kalau siapa mau belajar, oke. Selamat jalan. Selamat sukses. Teruskan sukses. Itu saja. Jadi Bapak itu sudah bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Amin. Tuhan luar biasa. Tuhan luar biasa. Semua jabatan yang saya nikmati bukan dari manusia, itu dari Allah. Dan pada sebuah itu Bapak Gembala, bawa apa yang kedua jadi Gembala itu, ketiga jadi Gembala itu Bapak Mamen. Dan saya sebagai pembantu waktu itu di gereja. Sehingga Bapak Mamen juga dia itu anggota desa. Jadi waktu masa kami 2 itu tidak ada satu kotoran pun di desa itu. Lumpur pun tidak ada. Semua tata kota, tai babi pun tidak ada. Semua bersih. Yang sekarang rumah yang tidur bangun Bapak Vincent itu di atas itu. Itu Bapak Mame, kami 2 yang bikin. Bapak Gervasius, kami yang buat. Itu rumah yang dulu punya ya? Rumah yang dulu itu balai desa. Jadi sekarang mana balai desa? Tidak. Akan lihat besok Beni jadi kepala desa ibu kota lagi, saya bangun kembali. Amin.
Itu semua. Jabatan terakhir itu Ya, jabatan. sebagai penghargaan. Ya, Semua mereka bisa pikir. ya kalau pemerintah kasih, kalau Ya. tidak kasih juga saya susah apa. Saya ada hidup di lereng gunung di sana. Ada Bunda Maria. Luar biasa. Itu yang saya selalu komentar sama Mepa supaya harus saya juga akan masuk di apa itu kayaknya di grup enggak. Iya. Ya. Ya, YouTube. itu masukkan nama apa agendakan saya lagi. Nanti ini saya tambahkan Bapak punya video itu yang di lereng gunung itu. Bapak dia punya tempat siara di sana, tempat yang luar biasa. Tidak semua orang bisa. Bapak tua sendiri. Jadi sekarang kan Tuhan sudah kasih tahu tuh, sekarang orang berduyun-duyun datang cari emas, Bolok Wabu itu di mana? Yang tempat sasaran yang saya taruh Bunda Maria di puncak itu di lereng itu satu-satu otomatis yang kalau siapa mau bersiara dia tetap dapat pertolongan yang luar biasa, ajaib. Penampakannya bukan sedikit, bermacam-macam. Kau mau senjata surga, kau mau penyembuhan, kau mau dapat jabatan, kamu mau mendapat anak, semuanya ada kelebihan itu di Gua Maria. Yang sekarang saya melestarikan jalan itu 16 tahun berjalan. Tidak, saya harus pegang Bunda Maria sebagai mahkota kemenangan. Mahkota 12 bintang itu dia sudah kasih. Barang apa yang dia belum kasih itu semua sudah lengkap. Dia sudah kasih siapa saja yang mau jadi peziarah. Itu harus susah-susah naik gunung, bukan dia enak-enak turun gunung. Pakai aspal tidak ada. Tidak ada, harus mendaki. Kalau cari iman itu dari orang mau bertemu Allah, bertemu Yesus, bertemu Bunda Maria. Itu istilahnya foto Bapak Justinus Radier yang saya masih patuh hingga sampai hari ini. Itu kalau mau cari Tuhan itu pikul salib naik gunung. Jangan turun gunung. Jadi sekarang itu Gua Maria sudah di puncak gunung. Nama Gua Maria itu Somatua Emo. Somatua Emo. Allah bersama kami, Allah itu terang selama-lamanya. Jadi kalau dia artikan dengan bahasa Indonesia itu begitu. Tapi kalau bahasa Monina Somatua Emo atau Emo Somatua. Saya punya Gua Maria 3 Pak. Satu Penjelawadu saya bawa dari Jakarta Kardinal Julius Darmo Atmajaya. Yang kedua Gua Maria terjun Emo tua itu Allah. Allah itu ada di sini. Allah itu ada di mana-mana. Emo tua. Ya. Yang sekarang ketiga di atas gunung. Allah itu terang. Yesus pembawa terang, pembawa damai, pembawa kasih. Jadi saya kasih nama Bunda Maria itu. Saya juga kasih nama yang begitu kudus. Jadi di situ Bunda Maria dia tambahkan nama lagi Rola Maria. Nanti akan lihat saya bangun Rola Maria di atas bukit Jawa Tapa, gereja satu gereja. Dia sudah kasih nama Rola Maria. Itu bukan siang anak. Itu yang akan terjadi. Bikin kapela kecil nama gereja itu nanti Rola Maria. Itu sudah dikasih sebelumnya. Itu artinya apa Bapak? Yang rolam. Itu kau susah apa, emas apa, uang apa, sakit apa, semua itu kau gali itu di depan Gua Maria Penjelawadu sebelah itu gereja itu. Kau gali Rola Maria itu. Nah, jadi dia sudah kasih. Jadi ingat beliau. Gereja mau tidak mau harus ada Jawa apa satu. Gereja Katolik. Ya. Bagaimana itu? Kita satu Bapak ya, asal dari Bapak Abraham. Sudah ada gereja Kristen. Saudara kami dari satu Bapak, saya istri pertama Katolik. Mau tidak mau ada Katolik. Kalau macam kapela begitu bagaimana di Jawa Tapa? Itu yang saya bilang. Sekarang ada saya rencana ini saya cari
jalan bagaimana saya dapat duit ini. Kalau luar biasa. Ini kalau dia masih bocor ibu, minta ini tidak terima. Anggap keluarga ini. Bukan pastornya diukur tidak, tapi ini Bunda Maria sudah kasih, sudah lama dikasih. Itu rencana orang mau saya mau buat ini hanya dengan keinginan nafsu, keinginan tiba-tiba itu tidak itu semuanya dikasih sebelumnya itu Allah sudah rencanakan lama di tengah-tengah Nabi, di tengah-tengah para penerus 12 rasul sampai di negeri Papua ini itu Allah memang sudah kasih penampakan melalui penampakan baru dinyatakan bahwa di sini ada gereja, buat gereja atau anakmu mau jadi pastor, anakmu jadi dokter, anakmu jadi pilot, anakmu mendapat jabatan, itu semua diberikan oleh Bunda Maria. Yang diberikan oleh Bunda Maria kepada setiap orang yang percaya. Jadi begitu mana? Siap Bapak, terima kasih pengalaman hidup yang saya dapat di puncak-puncak gunung, belakang depan gunung itu bukan hanya sia-sia belaka, tidak ada manfaatnya, ada tujuannya, ada bukti dan kenyataannya. Baru biar saya itu lapar aja, bengkok, sakit parah apapun ke Gua Maria. Itu kan Gua Maria adalah kunci keberhasilan setiap orang yang pergi pesiar. Itu saja yang saya sampaikan sama Mepa. Terima kasih banyak Pak. Supaya orang bisa untuk begitu kita kebawah sani belau dapur selekan bisa mengetahui lewat video begini. Bahwa tempat itu ada tempat keramat. Ya. Tempat itu ada tempat untuk pesiaran. Ya. Sudah ada banyak tempat tapi kita selalu buta, tutup mata terus. Jadi sekarang itu kita berdoa di situ supaya keamanan baik TNI Polri, baik TPM, baik masyarakat semua harus selamat. Jangan kan kita tidak percaya baru jangan kita teranduk sana sini, tidak. Semuanya laporan sampai ke Bunda Maria supaya daerah aman, damai. Amin. Amin. Terima kasih Bapak. Oke.